Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan grup Kordoba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita hari ini dan keberkahan yang banyak sekali yang menjadikan kita lebih maslahat hidup di bumi. Dan semoga selawat dan salam tersurahkan kepada uswah kita, junjungan kita, teladan kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita buka aktivitas kita hari ini dengan bacaan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk rekan-rekan semua ya, ini kelulusan baru perempuan saja yang kumpul, yang laki-laki belum pada kumpul. Biasa yang paling rajin dan rajin, yang paling rajin itu kebanyakan dari terapis perempuan. Laki-laki itu berlemot semua. Ya berarti mau ditaikin nggak? Iya. Lu kata ayah saya mau beli sendiri. Katu dikasih pas saya tadi sendiri. Sekali litan, mata saya masuk beli sendiri. Akan tahun. Ya pakai kan itu lah ibu tuh hidup. Udah dikasih pas saya tadi hiji. Kunal mana tadi? Ini sen. Luas banget. Beratnya. Ya misalkan ketika ada yang butuh langsung kasih gitu, nggak usah pakai argumen, nggak usah pakai argumen yang terlalu jauh dulu. Jadi kasih aja tak gitu. Kalau ada yang nanya sesuatu misalnya nih, ada yang butuh alat, misalnya alat kol, itu malah kol saya misalnya, itu kan kali masalah. Ada yang butuh ya kasih. Jadi nggak perlu banyak argumentasi gitu. Jadi belajar untuk bisa mengedepankan mana yang paling penting dulu gitu. Itu ya, jadi nanti nggak kesampaian sendiri, otak kita nggak capek sendiri, lok tapi nggak jelas gitu. Semuanya dikerjain semua ya sampai sendiri. Gitu. Jadi ya kembali kepada tadi rekan-rekan Kordoba, jadi untuk masalah sehat, kebutuhan pasien atau kebutuhan semuanya kan, terapis butuh sehat nggak? Terapis butuh sehat ya? Iya. Ya tiap hari megangin orang sakit, lama-lama sakit nggak? Lama-lama sakit karena capeknya ngurusin orang sakit, sakit karena emang ada energi yang tertarik kepada si terapis, sehingga terapis jadi sakit karena mungkin jenuh melayani orang yang sakit mungkin banyak masalahnya. Ya apalagi seorang terapis dari awal buka sampai pakai sampai tutupnya kan ribuh. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu gitu ya. Selesai satu tabrak lagi, selesai satu tabrak lagi gitu ya. Stres nggak? Ya stres kan, itu harus dinikmatin gitu. Nah, kalau menikmatin enak gitu. Nah, ini ada yang harus disarankan ya. Ada yang perlu disarankan untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya sebagai seorang terapis, bahwasanya kita bisa menyehatkan orang lain ketika badan kita sehat. Dan ketika orang lain pada sakit, kita harus sehat. Caranya bagaimana? Jaga kesehatan, jaga pola kita yang sudah diajarkan kita di FT ya, video TikTok kita itu, itu kan ada 4 ya. 1, jaga pola tidur. Kapan kita tidur gitu kan? Jaga pola tidur itu kan ada 3 waktu: tidur malam, tidur siang, tidur menjelang subuh. Bukan tidur kelewat subuh ya, tidur menjelang subuh. Jadi ada 3 waktu yang harus dilakukan ketika kita menjadikan badan kita sehat. Pola tidur malam 1 ya, tidur malam. 2, tidur siang kailullah. 3, tidur menjelang subuh. Jadi sebelum bukan tidur malam terus kelewat subuh, bukan itu ya. Jadi malamnya sudah bangun dulu, kemudian tidur menjelang subuh. Nanti ada beda caranya nih. Kalau tidur malam itu biasakan tidak terlewat jam Tidak terlewat jam. Iya, terapis harus pinter lah, udah diajarin tiap hari di sini.
Jadi kalau tidur malam itu tidak terlewat jam 9. Biasakan itu, kalau sesekali nggak apa-apa sesekali. Tapi jadikan kebiasaan itu jam 9 sudah tidur. Tujuannya ada agar apa? Agar badan itu bisa mengeluarkan hormon melatonin. Hormon melatonin itu yang akan memperbaiki semua fungsi yang rusak, yang lemah, yang sakit, yang bermasalah. Nanti kita punya obat sendiri tuh dalam badan kita. Dan badan kita itu siapkan hormon melatonin biar badan kita sehat, biar infeksi badan kita itu kering. Caranya bagaimana? Tidurnya sebelum jam 9. Tidurnya tidak boleh kelewat jam 9 sudah tidur. Walaupun belum dep, tapi udah berbaring. Yang penting udah berbaring, udah nyantai gitu. Itu udah mulai berjalan tuh, melatonin udah mulai berjalan. Terus sampai kita dep ngorok gitu, udah bekerja. Nah, keduanya tidur siang. Nah, tidur siang tidak sama dengan tidur malam. Kalau tidur malam itu sampai dep, sampai nyenyak, sampai ngorok. Kalau tidur siang itu hanya berbaring. Terlentang boleh, miring boleh, yang penting tidak tengkurap. Ya, berbaring 2 jam salah. Jadi tidur aja. Kalau sampai ngoroknya nggak apa-apa, yang penting tidak terlewat dari sampai setengah jam. Paling cepat itu 10 menit atau 15 menit, cuman dep gitu doang. Itu tidur siang. Cuman berbaring aja nggak apa-apa. Berbaring aja, yang penting ada waktu berbaring aja, mau 10 menit mau 15 menit gitu. Itu tidur siang. Nah, yang ketiganya adalah tidur menjelang subuh. Tidur menjelang subuh itu nggak sampai dep, tapi apa? Hanya memiringkan badan ke sebelah kanan. Sampai sholat tahajud, sampai sholat lail, menunggu sholat menunggu azan subuh itu dengan membaringkan badan miring ke kanan. Tujuannya apa? Untuk membuang stagnan lendir, stagnan mukosa yang tadi malam sudah diproses selama 8 jam atau 5 jam untuk dimasukkan ke dalam usus besar. Akan turun semua. Berapa menit sih? Paling 5 menit. Bukan ngorok lagi. Aja kalau subuh. Nah, nanti ada juga waktu dimana kita dilarang tidur sehabis subuh, sehabis asar sampai isya. Antara itu nggak boleh tidur, itu jadi error otak kita. Iya bener error, kita mikir apapun malah jadi ada yang gila kan, nggak bisa mikir apapun mentok. Jadi gampang curhat, jadi gampang pendek akal, jadi gampang putus asa. Itu udah gila. Iya, siapa yang habis subuh tidur lagi, itu bahaya. Jadi ya satu ya, pola tidur udah dijelaskan. Nah, keduanya apa? Ada 4 loh yang di FT tuh. Yang di FT udah saya terangin. Keduanya adalah berjemur. Kapan waktu berjemur? Nanti berjemur dengan olahraga beda ya. Kalau olahraga itu untuk menguras keringat, kalau berjemur untuk memasukkan hangat, ultraviolet. Waktu olahraga itu sebelum jam 10 pagi, waktu berjemur setelah jam 10 pagi. Sampai kapan? Dari kapan? Kalau berolahraga itu mulai dari jam paru-paru, jam 3 pagi sampai jam 10. Antara itu untuk berolahraga boleh. Nah, kalau olahraganya orang muslim jam-jam 3 kan ada di sana tilawah, itu olahraga tuh. Ada di sana sholat tahajud. Kalau sholat tahajudnya benar pasti keluar keringat. Ya, atau nanti pas habis sholat subuh larikan, jalankan itu olahraga. Tidak boleh lebih dari jam 10 pagi. Sedangkan berjemur, kenapa harus di atas jam 10 pagi? Karena dia sedang memasukkan hangat, panas dari sinar matahari. Kalau olahraga sedang mengeluarkan panas. Beda nggak? Olahraga itu mengeluarkan panas, kalau berjemur yang memasukkan hangat. Beda nggak? Maka jamnya pun beda. Jamnya pun beda. Berapa persen? Satu, kita melanjutkan kemarin laporannya. Ya apa? 3 hari yang lalu kemarin kan istrinya nggak bisa tidur. Alhamdulillah semalam nyenyak katanya. Perempuan yang di Cibalong. Oh iya, benar. Di terapi dulu aja apa? Enakin katanya. Relaksasi dulu, nanti terusnya lagi. Iya, Relaksasi aja di sinar relaksasi terus kepala kompres. Terus relaksasi dulu. Tapi yang situ nanti terusnya lagi. Yuk. Siapa dulu? Siapa lagi? Kita terusin ya. Sampai di mana tadi? Sampai mana? Sampai mana? Berjemur dan
berolahraga kan, berjemur dan olahraga kan. Waktu olahraga dan waktu berjemur itu beda karena tujuannya pun beda. Karena tujuan itu beda. Waktu olahraga tujuannya untuk mengeluarkan panas, mengeluarkan keringat. Nanti oksidannya akan keluar lewat keringat. Nah, tapi kalau untuk berjemur itu memasukkan hangat. Agar apa? Agar mematangkan cairan dalam tubuh. Nah, sok sini dengerin. Ketika cairan dalam tubuh kita itu hangat, itu gampang diproses. Yang memproses cairan siapa? Yang memproses cairan siapa? Dalam tubuh ginjal. Ginjal itu memproses cairan yang akan disimpan oleh organ limpa. Kalau cairan tubuh kita dingin, semakin lembab, semakin banyak penyakit. Makanya kalau minum, banyaklah minum air hangat daripada air dingin. Nah, kalau kita lebih banyak minum air hangat, maka cairan dalam tubuh kita akan semakin hangat. Sama dengan kita berjemur. Nah, itu kedua ya. Ketiganya apa? Puasa. Ketiganya itu mengosongkan perut kita dari apa? Dari makanan dan minuman. Ya, mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau sehari diselang sehari gitu, seperti itu. Itu kalau sering mengosongkan perut kita, pencernaan kita, maka mukosa yang sudah bertahun-tahun dari makanan, dari sartin makanan, dari penumpukan makanan, ya makanan yang tidak alami itu akan kebuang. Coba kanker dari mana? Kanker itu dari penumpukan kotoran. Orang kalau udah punya kanker pasti dulunya doyan makan dan nggak pernah puasa. Dan kalau puasa pun buka dan sahurnya itu balas dendam. Iya. Buka dan puasanya pasti balas dendam. Sahurnya pengen banyak biar besok nggak lapar. Bukanya lebih banyak karena habis kelaparan. Itu jadi masalah. Kita puasa tapi sahur dan bukanya dendam. Otomatis badan kita penuh dengan racun, oksidan, kotoran. Nah, tapi kalau kita sering kosongkan misalnya lagi nggak saum juga makannya sedikit. Pas lagi saum, sahur bukanya juga tidak balas dendam. Otomatis bersih tuh. Nah, makanya orang-orang dulu kan ada istilah tirakat kan ya. Tirakat itu kan mengurangi makan dan minum. Nah, bagi mereka itu. Bahkan ada yang tirakatnya sampai nggak ngomong. Ada yang tirakatnya bahkan sampai nggak melakukan gerakan, nggak pergi kemana-mana, cicing gitu. Nah, itu tirakatnya sama dengan puasa itu juga membantu kita untuk lebih tenang, stabil, dan membersihkan oksidan dalam tubuh. Coba tadi tuh tidurnya sudah benar, ya tidurnya sudah benar akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian kita berjemur dan olahraganya sudah benar akan membantu oksidasi dalam tubuh. Kemudian kosongkan makanan untuk membersihkan pencernaan dari oksidan. Yang keempat apa? Pola makan. Yang keempat apa? Kalau pola makan udah masuk ke itu tadi yang masalah puasa. Nah, kalau dijelasin masuk kalau pola makan. Ini untuk mempercepat coba. Yang keempatnya apa? Berendam. Yang keempat adalah atur nafas kita. Ya, atur nafas kita. Tahu nggak? Caranya gimana? 4-3. Yang disebut atur nafas kita adalah sadarkan nafas kita. Nah, ketika menyadarkan nafas itu biar teratur bagaimana? Ada hitungannya. Ada yang menggunakan 478 seperti Abu juga ngajarin 478. Ada yang juga ngajarin 479. Ada juga yang ngajarin 4710. Ada juga ngajarin 4 sampai 20 sana. Nah, kalau semakin bagus yang angka terakhirnya itu semakin bagus dalam mengonsentrasikan nafas. Nariknya masih bentar. Tahan. 7. Kemudian buang pelan. Lewat mulut. Tadi dong. Bersihin. Gitu. Kalau udah bisa ngatur itu minimal berapa kalau dalam satu hari? 20 menit. Ya 20 menit tuh. Yang pada ngeliatin FT aku pasti hafal.
Minimal itu 20 menit, lakukan itu dalam satu hari. Dalam satu hari kita punya waktu 20 menit minimal untuk mengatur nafas. Itu akan menambahkan oksigen. Coba lihat nih, teori oksigen. Teori sehat dalam mengembangkan oksigen. Orang kalau sehat itu oksigennya lebih banyak daripada oksidan. Semakin banyak oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh, maka oksidasi semakin banyak mengeluarkan oksidan. Paham nggak? Paham nggak? Semakin kita menyadarkan nafas, semakin banyak oksigen masuk. Coba kalau kita nafas, sadar nggak? Nggak kan? Kalau kita lagi nafas, sadar nggak sih? Nggak kan? Nggak kan? Udah berapa kali coba nariknya hari ini? Kan belum kehitung. Pas bangun tidur, ngitung dari bangun tidur aja tadi sampai sekarang udah berapa kali? Kan belum, nggak kehitung karena nggak sadar. Nah, coba sesekali kita duduk, diam, terus sadarkan. Tahan 7 detik. Buang. Itu enak. Coba kita minum yang enak, kembung. Ya enggak? Kalau kita makan yang enak, coba nih, dengerin lagi. Kalau kita minum yang enak, pertama kali minum enak banget kan, segar biasanya. Ya. Tapi minum lagi, kembung nggak? Jadi nggak enak kan? Nah kalau kita makan yang enak, lagi lapar, langsung kan seneng banget. Tapi makan lagi, jadi apa? Jadi kenyang, penuhan, nggak enak kan? Tapi coba nafas. Semakin kita tarik terus itu tidak akan kenyang-kenyang dan nafas. Karena sumber utama kebutuhan tubuh kita, hidup kita adalah nafas. Ada apa sih dengan nafas? Gitu. Ada apa dengan nafas sih? Gitu kan ya. Nafas itu ternyata sumber hidup. Coba Sinta, gak minum 3 hari mati gak? Ya enggak lah. Gak minum 3 hari paling haus. Kita 3 hari nggak makan paling lemes. Ya nggak mati kan? Tapi coba 5 menit nggak nafas. Ya. Istirahat. Nah, itulah badan kita itu kebutuhan utamanya adalah nafas. Dari nafas itu banyak pembelajaran loh. Dari nafas pembelajarannya banyak. Ya, dari nafas itu banyak pembelajarannya. Pertama, ya, bisa mengetahui ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi dibutuhkan dalam tubuh kita. Kelihatan nggak? Keluarin lagi. Nggak kelihatan kan? Coba kalau kita minum kan kelihatan air putih, air merah, air gula, air madu, air hijau gitu ya. Kelihatan. Kalau makan juga kelihatan, yang dimakan roti, kacang, salak, nasi gitu ya. Kelihatan. Tapi coba nafas. Nah itu, ketika barang yang dimasukkan dalam tubuh kita tidak kelihatan dan dibutuhkan dalam tubuh kita, maka barang itu tidak akan menjadikan tubuh kita itu bosan. Minum jadi kebanyakan jadi kenyang. Makan kebanyakan jadi karena dia kelihatan. Karena nafas tidak kelihatan, maka dihirup sebanyak apapun tidak menjadikan tubuh kita kekenyangan. Keluarnya harusnya kayak gitu. Keluarnya harusnya nggak sampai kedengeran. Tahan, coba jangan sampai kedengeran. Buang. Coba nih, rambut kita aja butuh oksigen. Rambut itu untuk oksigen nutrisinya loh. Alis kita, kulit kita, apalagi tulang-tulang kita tuh. Jadi ketika orang itu masih muda, masih bisa menjalankan nutrisi yang terbaiknya, nutrisi yang dibutuhkan yang lebih maksimal, maka tuanya tidak akan rapuh. Mau siap-siap nanti tua kayak nenek-nenek kita gitu. Udah kayak pisan-pisan kita lah udah. Janganlah, kita jadi serang terapis sudah bisa melihat ke sana. Ibu umur berapa? 60 tahun. Saya berapa ya? Oh, sekarang udah 30 tahun. Masih 30 tahun lagi kayak gitu. Ya enggak? Ya enggak? Bisa loh. Kenapa? Karena nutrisi utamanya tidak masuk.
Bagaimana cara memasukkan? Saya tadi tuh sering menyadarkan nafas. Kalau sering menyadarkan nafas, maka nutrisi utamanya akan masuk. Mau ke tulang, ke sel tulang, ke otot, ke sel organ. Ya enggak? Coba kalau lihat pasien udah tua, katarak, pura matanya kan, kupingnya pada berdengung, pinggangnya pada merengkang-rengkol. Kalau orang terapis itu jadi pembelajaran, itu ayat-ayat Allah tuh. Tiap hari kita dapat pasien kayak gitu tuh. Itu ayat didatangkan sama Allah, suruh dibaca sama kita. Makanya kita sunan micit dan dong gitu udah suruh pergi buat gitu. Nggak ada pelajaran buat kita kan salah. Tiap hari kita dapat pasien itu coba jadikan pelajaran. Ini si A ini tiap minggu sekali masuk angin gitu misalnya. Ya kita tanya kerjaannya apa, tidurnya jam berapa, sesuai dengan 4 tadi kayak itu. Jadi yang 4 tadi itu konsep tuh, 4 tadi itu konsep tuh. Kalau pengen badan kita sehat, 4 tadi jalankan. Dan yang konsep terakhir tadi yang sekarang nih, yang konsep yang keempat itu bukan cuma badan, ruh kita itu bisa bangkit lagi. Kalau insam, gara-gara insam kumaha tak bisa. Insam kan stres, capek teuing, mengejar obsesi. Iya. Jadi kita kerja tiap hari nggak pernah libur, insam. Besok kita liburan. Kerja target terus, dan kerjanya monoton. Kalau bukan kerjanya 6 hari di sini, 1 hari kan gunung, walaupun gak istirahat kan. Tapi kan dalam 1 hari itu menghilangkan monotonnya, walaupun gak istirahat. Yang disebut istirahat itu membuang kebiasaan. Biasanya gini jadi gini. Mengerjakan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Ya, makanya salah satu trik agar kita cerdas itu kan mengalihkan kebiasaan. Misalnya nih, kita gosok gigi pakai tangan kanan. Sekali-kali gosok gigi pakai tangan kiri. itu akan memfreshkan otak. Ya kan gosok gigi pakai tangan kiri kan nggak ada larangannya kan? Nggak ada larangannya kan? Iya, jadi lakukan yang nggak ada larangannya gitu. Jadi yang biasanya nyangkul pakai tangan kanan di depan, tangan kiri ini. Ya bekam aja, orang bekam biasanya tangannya sekali-kali sebagai tangan kiri gitu. Biar latih nih, nge-fresh. Otaknya fresh. Iya. Yang biasanya kalau dipanggil nengoknya ke sana gitu. Coba sekali-kali nengoknya ke sini gitu. Aku banget ya, Pak. Nah, yang paling gampang kan gini nih. Paling gampang coba masukin tangan coba. Masukin tangan. Enggak usah disuruh mau tangan kanan mau tangan kiri. Coba masukin aja gini. Langsung aja, langsung. Coba Sita, tangan kanan coba gini aja nih. Masa nih. Sita coba yang di jempol tangan kanan, jempol keluar, tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Yang itu Rahel, tangan kanan atau kiri? Yang di jempol yang di luar. Tangan kiri. Ya, ini kanan itu. Terus sama-sama. kanan terus kiri terus Ali kiri ini Rudi mana Rudi? Si Rudi banyak melawur kiri. Mana ini? Kanan. Coba nih kita pelajari nih pelajari. Nah kalau yang jempol kiri yang dominan di luar pasti orangnya aktif. Aduh. Iya benar kita aktif ini. Kanan. Ini mending Kanan kiri. aktif dan stabil. Boro-boro. Aktif dia mah masalah bawa pun. Stabil. Kita tes stabil Oke, gini nih. Nih, coba kita lepas dulu. Kanan. Lepas dulu sekarang balikin. Naik ya. Coba balikin langsung balikin. Jangan lepas dulu. Coba kita lepas dulu. Balikin yang tadi pertama. Ada, langsung udah jangan lepas. Susah kan? Oh, berarti monoton banget Cinta. Sudah bisa. Coba Rahel bisa berubah? Tuh, Rahel juga monoton. Tuh, coba jari kiri masih kiri ya tuh. Coba. Tuh masih nyelam tuh. Masih nyelam itu. Dia kok
Tercuruk dua. Bisa kan kiri. Ayo. Coba sekarang saya ada perintah. Coba jempol kanan di luar. Bisa semuanya jempol kanan di luar. Nggak ada jari yang menumpuk. Aman. Sekarang jempol kiri di luar. Langsung. Yang masih tabrakan siapa? Enggak. Yang masih tabrakan siapa? Baradak teuing jarina. Ya, sekarang perintah lagi. Jari kiri di luar. Ya udah tadi. Tadi. Iya, maksudnya kan perintah. Balikan deui. Nabrak ya. Jari kanan keluar. Yang nabrak keluar. Baradak teuing Enggak, monoton itu. Berarti otaknya monoton itu terus coba sekali-kali ganti gitu. Ganti ka buku. ganti lalaki. Sekali-kali ganti. Atau nambah. Lamun kawin. Coba ada yang bisa kayak gini kan? Gampang. Iya mah ya biasa Satunya los gini, tapi langsung ganti. Satunya los ini ganti. Ada rese. Iya itu latihan otak, jadi nanti tidak monoton otak kita. Nah, salah satu agar otak kita itu biar fresh, stabil dan tidak monoton adalah menyadarkan nafas. Itu paling gampang, nggak usah ngapa-ngapain lah gitu. Ih, kamu bulu nak mesin. Saya namanya Mail. Namanya siapa? Mail 2. Jadi lo lihat tuh. Yang satu Darawir, ini Amail pas lah. Namanya siapa ini? Kayak Lelaki. Coba ulangi lagi tadi yang konsep 4 ya. Satu apa? pola tidur. Pola tidur ada berapa? 3. Ada 3. Satu. Tidur sebelum jam 9 subuh. Jam 9. Ulangi lagi. Pola tidur kan ada 3. Yang satu apa? Tidur apa? Tidur malam. Malam jadwalnya jam 9. 9. Terus jadwalnya tidur? Subuh. Tidur siang dulu. Tidur siang. Berapa menit? 10. Ya, jadwalnya Sebelum zuhur. sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Kemudian tidur? Tidur Setelah menjelang subuh. Nah, coba tidur yang nggak boleh sampai ngorok yang mana? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Jangan sampai ngorok, nanti orang lewat. Jadi tidur yang nggak boleh sampai dep. Jadi cuma memiringkan badan ke sebelah kanan. Jadi masih sadar terus. Nah, kalau yang tidur siang boleh dep, cuman tidak boleh kelewat setengah jam. Oke, yang keduanya apa? Yang keduanya apa? Konsep yang keduanya apa? Berjemur. Berjemur atau berolahraga. Olahraga dengan berjemur waktunya beda, tujuannya pun beda. Olahraga mengeluarkan panas, kalau berjemur memasukkan hangat. Ketiganya Puasa. untuk membantu membuang mukosa, racun yang di dalam pencernaan. Jadi racun yang berbentuk mukosa, lendir-lendir itu akan keluar. Keempatnya Tarik napas. sandarkan nafas minimal sehari berapa menit? 20 menit. Nah, nanti dalam ilmu sadar nafas itu mengembang sampai bisa menghidupkan ruh, sampai bisa menyadarkan ruh memang udah hidup, sampai bisa menyadarkan ruh. Kalau selama ini kan kita hanya hidup dengan roh. Ya, ada yang nyolek, larap, ada yang gencet, sakit, ada yang nempok, geram, ada yang menghina, sedih, ada yang membanggakan, senang. Itu hidup dengan roh. Nah, tapi kalau hidup dengan roh beda nanti. Mau yang ada yang membanggakan tidak ngaruh, ada yang menindas kita juga tidak ngaruh. Ya, dibanggakan tidak bahagia, direndahkan tidak marah. Nah, itu kalau ruhnya sudah
hidup, ruhnya sudah sadar. Tapi kalau hidupnya dengan roh, kesinggung sedikit marah. Karena kalau hidup dengan roh itu lukanya banyak banget. Luka pengen kayak gitu nggak jadi-jadi, luka nggak pengen kayak gitu kok jadi-jadi gitu. Nggak pengen kayak gitu jadi, pengen kayak gitu nggak jadi-jadi. Nah itu kan luka hati yang menganga. Kesenggol sedikit jadi mati. marah. Terdalam. Ya begitu, ada itu. Belum ada. Jadi untuk terapis Cordova, jadi selain mengobati pasien, coba obatin badan sendiri. Ya, Dingin, kita kan capek. Dia baru ngurusin pasien itu kan capek, ya enggak? Malam harinya kita kurang tidur, siang harinya kita megang orang sakit, otomatis badan kita lama-lama sakit. Ya, coba ngerasain nggak kalau pas bangun tidur itu fresh, kalau tidur kita ini optimal, ya enggak? Tapi kalau tidur kita kemalaman bangun-bangun kan pusing, karena belum selesai tuh. Racun masih banyak, racun ditarik dari otak belum selesai ya pusing. Racun di punggung belum selesai ya pegel-pegel, jadi harus sampai selesai. Paham? Kemudian masalah minum nih, ya, pola minum. Minum tadi dijelaskan, minum itu harus sering minum yang hangat. Tujuannya agar apa? Karena cairan dalam tubuh kita itu harus hangat. Kalau cairan hangat dalam tubuh kita itu hangat, maka nutrisi masuk ke sel itu gampang dan kerja organ menjadi ringan. Tapi kalau masuk ke dalam tubuh kita dingin, maka prosesnya terlalu lama, menguras energinya juga terlalu lama, dan itu yang menjadikan sumber infeksi, yang nanti jadikan sumber kelemahan fungsi, akhirnya jadi sumber penyakit. Nah, cara minumnya gimana? Gini, per 25 kilo itu hitung 1 liter. Kalau 50 kilo berat badan kita berarti butuhnya 2 liter. Kalau berat badan kita 100 kilo berarti butuhnya 4 liter. Nah, Sita berapa kilo berat badan? 90. Jadi hitung aja per 25 kilo itu kebutuhannya 1 liter sehari per 25 kilo. Kalau saya bisa sekarang 50 misalnya, berarti kebutuhan saya 2 liter sehari. Paham? Itu secara umum. Aturan umumnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita sudah bengkak cairan, nggak boleh banyak minum. Kalau kita sudah kering cairan, kita harus banyak minum. Atau misalnya gini, kita lihat air kencing kita. Kalau air kencing kita bening, putih, berarti kita sudah kebanyakan minum. Apalagi sudah besar, berarti sudah kebanyakan minum. Besar dengan anyang-anyang beda ya. Nah, anyang-anyang itu kan sumbat. Jadi nanti kencing lagi gitu. Ya, kalau besar itu langsung brudul banyak banget, habis itu nanti kencing lagi brudul ya. Itu bikin kurus, bikin kering. Kenapa? Karena kebanyakan minum. Kalau air kencing kita sudah putih berarti kurangin minum. Kalau air kita keruh berarti banyakin minum. Itu paling gampang. Itu paling gampang. Jadi nanti nggak usah udah berapa liter ya, bingung kan? Ya, udah 1 liter, 2 liter, 3 liter, bingung. Tinggal lihat air kencing kita. Nah, biar bisa ngelihat air kencing kita, jangan pernah menahan kencing. Kalau menahan kencing nanti di dalam kantong kemih itu, akan ada endapan kalsium namanya. Endapan kalsium itu yang berwarna kuning itu akan melekat menjadi kerak. Nah, si kerak itu lama-lama akan jadi kristal dan jadi bantu kantong kemih. Nah, kalau di kantong kemih sudah ada kerak, maka si cairan kuning tadi akan mengendap di ginjal. Nah, kalau sudah mengendap di ginjal, otomatis lama-lama jadi batu ginjal. Nah, nanti kalau melihat dari minuman yang paling baik itu apa? Minuman yang paling baik untuk badan kita, satu adalah air mineral, air putih, bukan yang diputihin pakai pemutih. Keduanya adalah air hangat. Tadi udah dijelaskan air hangat. Nah, kalau air gula itu sebenarnya tidak dibutuhkan dalam tubuh kita kecuali dalam keadaan lelah. Kalau badan kita tidak lelah, jangan minum air gula.
Ya, enggak. Karena air gula berlebih dalam tubuh kita itu akan merusak pembuluh darah. Coba orang kalau tersumbat pembuluh darahnya itu bukan karena lemak ya, bukan karena lemak. Coba kalau lihat orang stroke itu plak itu kan lemak. Ya, plak itu lemak. Jadi menutup pembuluh darah lemaknya. Tapi ada penyebab awal. Penyebab awal dari lemak itu bisa nyumbat di titik itu kan pembuluh darah itu kan panjang bisa nutup di situ gitu. Kenapa? Kok di titik yang lain enggak gitu? Kan jalurnya kayak serang gitu kan ya. Tapi kok di titik itu aja yang nyumbat gitu. Titik yang lain enggak. Kenapa? Karena titik itu ada masalah di area pembuluh darahnya, luka pembuluh darahnya. Penyebab luka pembuluh darah itu adalah gula. Penyebab luka dalam pembuluh darah adalah gula. Kalau tiap hari makannya green, kena gula tiap hari, lama-lama pembuluh darahnya rusak. Sedangkan lemak itu bukan cuma dari daging, nasi juga menjadikan lemak. Namanya apa? Glukogen. Ya, kalau dalam tubuh kita nanti kebanyakan gula, walaupun tidak banyak makan daging, otomatis akan terjadi penyumbatan. Kenapa? Gulanya merusak pembuluh darah, nasinya menjadi lemak, akhirnya menempel di plak-plak pembuluh darah. Paham nggak? Suka makan sate kita kan? Iya, suka makan sate kan kita kan? Kamu lagi makan sate, makan soto, makan daging, makan apa ini, jangan bareng sama minuman yang mengandung gula. Lagi makan soto pakai teh manis, salah. Harusnya kalau makan soto pakai air jeruk, tapi air jeruknya jangan pakai gula. Begitu? Kenapa? Tadi teorinya penyumbatan itu karena plak yang menyumbat di pembuluh darah. Tapi penyebabnya bukan karena lemaknya, tapi karena pembuluh darahnya sudah rusak. Yang menyebabkan pembuluh darah rusak itu adalah gula apapun. Yo. Kopi gua lu ambil. Terus kita mau sehat dari mana? Oke tadi lah konsep 4 tadi kan gampang banget kan. Tidur kan enak ya. Terus berjemur, terus puasa, terus sadarkan nafsu, tentu sehat. Nggak usah mikirin obat. Tidak usah mikirin obat. Ya, paham semuanya? Jadi untuk sahabat Kordoba, teman-teman di grup Kordoba, selain kita menyehatkan pasien-pasien kita, juga badan kita harus sehat. Ya. Kemudian yang terakhir, agar kita tetap sehat dari proses tadi ya, yang pernafasan, sadarkan nafas itu akan menenangkan pikiran kita, dan pikiran kita coba kita latih. Latihannya apa? Jangan selalu marah, menyesal, geram, tidak ridho, tidak ikhlas terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Si ajen mah misalnya, si eta mah misalnya gitu. Aing mah misalnya. Itu kan kalimat-kalimat yang tidak menerima kan? Ya, coba belajar untuk menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke? Oke? Belajar menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Bisa? Belajar. Coba ulangi lagi. Belajar sesuatu, belajar menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Sudah selesai. Sudah biasa. Yang kedua, jangan pernah merasa rakus dengan apa yang kita inginkan. Iya. Akhirnya pengen gara-gara kawin ya. Sabar Satu apa tadi? Satu apa? Jangan pernah kawin lagi. Jangan pernah membenci sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan jangan banyak contohnya, misalkan Om pegang ini atau Neng pegang ini, enggak mau cuma karena ini pasti. Ya itu termasuk contoh lah, itu termasuk contoh. Yang lain lah udah banyak contoh ya. Ya bukan ngasih contohnya sesuatu yang di luar itu.
Jadi nanti kalau merasa enggak gitu, merasa itu enggak sesuatu yang buruk buat saya, sesuatu yang tidak enak buat saya gitu. Coba diterima. Ya. Kemudian jangan terlalu ngodor, jangan terlalu maksakan terhadap apa yang kita inginkan. Jalankan hari ini, nih dengerin. Jalankan hari ini. Jalankan waktu ini. Jadi di sini, ya tempatnya di sini, ya sekarang hari ini. Gak usah mikir kemarin, gak usah mikir nanti. Kan ada lagunya Bu ya. Jangan tanya. Nah, kan lagunya jangan tanya bagaimana esok. Gaji Ya kan dalam 4 bulan terakhir ini kan ciwi-ciwi paling pertama kerja terus. Gaji kamar ge. Dia bukan ini masih proses buat Kan nikah terus. Boleh kan saya sih. Jadi kan gaji keluar punya suami. Iya, Mereka langsung keluar sih ya Bang Gada. pokoknya belajar menjalankan hari ini, ya sekarang dan saat ini. Aku siapa dan harus apa, gitu kan? Besok mah terserah Allah. Yang kemarin sudahlah, biarlah, gitu kan? Biarlah berlalu. Nanti tidak ada sakit hati jadinya, dan itu menjadi sumber penyakit. Tidak ada amarah, karena menyesali hari kemarin ada sebuah rasa sakit, dan memikirkan masa yang akan datang adalah sebuah halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan keberkahan yang lebih banyak. Amin. Dan selalu mawasiri bahwasanya kita juga harus sehat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nggak datang udah ada di kru ya, kemarin juga ada di kru ya, di poin-poinnya.